Ada seorang pria bernama Yakub yang tinggal di tanah Kanaan. Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki. Salah satu anaknya bernama Yusuf. Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding saudara-saudaranya yang lain. Karena Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini lahir pada masa tuanya. Yakub memperlakukan Yusuf lebih istimewa. Dia membuatkan jubah yang sangat indah. Hal ini menimbulkan kebencian di hati saudara-saudaranya yang lain. Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf merencanakan hal yang jahat. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya upaya tersebut gagal dan beralih ke rencana lain, yaitu menjual Yusuf menjadi budak di Mesir, jauh dari ayahnya. Kejadian 39 ayat 1-2 dicatat, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mari kita perhatikan. Alkitab mencatat kata Tuhan menyertai Yusuf. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan menyertai Yusuf, mengapa Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami hal-hal yang tidak baik? Dijual oleh saudaranya sendiri menjadi budak. Kalau kita membaca kelanjutan kisah Yusuf di Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan punya rencana bagi Yusuf. Yusuf yang tadinya budak di istana raja, akhirnya diangkat menjadi orang kepercayaan raja dan menjadi penguasa di Mesir. Bahkan ada satu masa terjadi kelaparan di seluruh bumi. Tetapi hanya Yusuf yang mempunyai persediaan gandum di lumbung, dan orang-orang dari seluruh bumi datang ke Mesir membeli gandum. Dari kisah Yusuf, kita melihat bahwa manusia bisa merencanakan hal yang buruk dalam hidup kita. Manusia bisa membuat hidup kita terlihat hancur, gagal di mata dunia. Tetapi di tangan Tuhan, kehancuran, kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada hari ini, ketika saudara merasa bahwa hidup ini tidak adil, ada orang yang mungkin berusaha menjatuhkan saudara. Datanglah pada Yesus. Minta Yesus menyertai hidup saudara. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mintalah kekuatan dan hikmat dari Yesus untuk tetap kuat menjalani hidup ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saya butuh penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam menjalani hari-hari depan. Orang lain mungkin bisa merencanakan yang jahat, tapi saya percaya Tuhan bisa mengubah yang tidak baik itu menjadi hal yang indah. Ajar saya untuk percaya
kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.